Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih belajar pembelajaran jarak jauh. Dengan kondisi seperti ini, semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Oh iya, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan diusahakan tetap di rumah saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini merupakan pembahasan terakhir pada bab 6, yaitu mengenai perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat mendeskripsikan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kalian simak penjelasannya berikut ini. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 2 poin yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu upaya mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwujudan bela negara dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Namun sebelumnya, Ibu akan membahas dulu ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ada ancaman yang datang dari dalam negeri dan ada ancaman yang datang dari luar negeri. Apa saja sih? Yang pertama, ancaman dari dalam negeri, yaitu ada kesenjangan ekonomi, seperti pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah. Lalu ada penyalahgunaan narkoba, pornografi, tawuran, dan lain-lain. Lalu adanya disintegrasi bangsa melalui sentimen kesukuan. Gerakan separatis terjadi di Papua, Maluku, Aceh, dan Poso. Lalu adanya makar atau pergulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Ancaman dari luar negeri yaitu ada info kewarganegaraan. Info kewarganegaraan yaitu mencakup ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Lebih jelasnya bisa kalian lihat pada LKS yang kalian pegang halaman 48. Kemudian ada ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap politik, ancaman terhadap ekonomi, ancaman terhadap sosial budaya, lalu ancaman terhadap pertahanan dan keamanan, dan penjarahan sumber daya alam. Contoh-contohnya lebih detailnya bisa kalian lihat juga pada LKS halaman 48 dan halaman 49. Pembahasan selanjutnya yaitu semangat dan komitmen persatuan nasional dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pada pokoknya menjelaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lalu pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan hak kewajiban setiap negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 juga menjelaskan pada pokoknya pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri, kemudian pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada aspek ideologi, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan
pertahanan, dan keamanan. Yang pertama dalam aspek ideologi, berusaha memahami nilai-nilai Pancasila, menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, lalu melestarikan nilai-nilai Pancasila dan membantu pemerintah di dalam memasyarakatkan Pancasila. Yang kedua, ada aspek politik. Dalam aspek politik, yaitu senantiasa memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, kemudian mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, dan menghindari politik uang. Kemudian yang ketiga, aspek hukum. Dalam aspek hukum, berusaha mematuhi hukum dan norma-norma lainnya yang berlaku di masyarakat. Tidak main hakim sendiri, saling menyadarkan perbuatan melanggar, dan berani dan wajib menjadi saksi di pengadilan demi menjunjung kebenaran dan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kesalahan. Yang keempat, aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, mengembangkan koperasi sebagai usaha bersama, tidak melakukan politik monopoli, membayar pajak tepat waktu, mencintai dan memakai produk dalam negeri, dan mengembangkan usaha kecil. Yang kelima, ada aspek sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya seperti menjaga kelestarian budaya daerah, menolong orang yang kena musibah, meningkatkan pelayanan umum yang adil dan merata, menjaga kebersihan dan keindahan sarana umum, dan menyaring masuknya budaya asing. Yang keenam ada dalam aspek pertahanan dan keamanan. Contohnya seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu aparat dalam menjaga keamanan, menjaga ketertiban masyarakat, melaporkan hal-hal yang membahayakan masyarakat, dan menjauhi paham daerah yang sempit. Dapat ditarik kesimpulan, untuk dapat menjaga semangat dan komitmen dan kesatuan nasional dalam mempertahankan NKRI dapat kita wujudkan dengan mengupayakan ikut serta dalam pembelaan negara dalam bentuk dan dari segi bidang apapun, sesuai dengan apa yang kita mampu, yang dapat kita lakukan, seperti misalnya kita sebagai pelajar dapat ikut serta dalam membela negara dengan cara tekun belajar dan taat patuh kepada orang tua maupun guru. Nah, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kalian tidak pahami, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.